dan kita tukang happy-happy. Everything is fun with Sagittarius. Jadi kalau ada mau liburan, acara, party atau apa ajak kita. Seru dijamin. Saya tuh dulu sekolah di ini Juanda. Nah, di Hmm. Juanda kadang kalau ya namanya anak kecil kan gitu, uang saku buat naik angkot, naik bemo, malah dihabisin buat makan bakso. Kan harus kreatif ya. Saya gadol truk, Mbak, biar dari Juanda bisa sampai ke Aloha bisa, tapi kan stres banget. Ngapain gitu kita stres, sedangkan ada laki-laki yang kena masalah, ya udah, oh begini, oh ya udah, Iya oke, iya. solusinya kalau nggak A, B ya, iya, ya udah. Mhm mhm. Lah Kadang kita butuh kan kayak yang gitu ya? heeh, jadi menaruh aja orang yang tepat. One of the thing sebagai perempuan itu adalah kita pakai perasaan. Iya. Itu yang berat. Kadang kalau saya tahu kalau kadang tuh orang agak gimana sama orang tuh kadang dia punya trauma di dalam, Mhm gitu mhm. ya. Kadang orang keras juga kadang dia ada trauma, itu kan sebenarnya Mhm adalah bentuk reaktif. Saya jadi keras banget begini, mhm. tough gitu, ya karena ada trauma gitu. Mhm Trauma mhm. mengalami begitu banyak kejadian di kemarin. Tapi ya namanya hidup, semua itu kan perjalanan ya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan one by one challenge. Hai Famos Friends, selamat datang di Famos Figure, tempat di mana kita bisa ngobrol seputar bisnis, desain, dan masa depan bersama leader, founder, ataupun para expert di bidangnya. Jika kalian suka dengan podcast ini, silakan komentar, like, dan juga subscribe atau bagi podcast hari ini ke teman-teman kalian. Oke, hari ini kita kedatangan Mbak Nilam Sari, founder dan Business Development Director PT Sari Kreasi Boga Tbk, serta owner Kebab Turki Baba Raffi, Kontainer Kebab, dan NS Consulting. Terima kasih sudah datang ke podcast kami, Mbak Nilam. Halo Mbak Ayu, terima kasih loh udah diundang lagi. Kembali ke kampung halaman ya. Sudah Iya. berapa lama nih? Udah lama banget. Terima kasih diundang. Berapa lama, Mbak, udah terakhir ke Banget sih, Surabaya? setahun lebih kali ya. Terus tadi pagi sudah dapat lontong kupang, jadi langsung Wah, bahagia. nanti coba kuliner lagi yang lain ya, Mbak ya. Siap. Oke, Mbak Nilam lahir di Surabaya J. 25 November. Jakarta. Lahir Jakarta. Oh, lahir di Jakarta. Cuman besar di Surabaya. Oke. Jadi umur 3 tahun dari Jakarta langsung ke Surabaya. Saya mendefinisikan wong Surabaya asli. Oke, jadi masih kental darah Surabayanya ya. Yoyo no bonek di dalam hati ini ya. Ada dua. 25 November, Mbak, berarti zodiaknya Sagittarius. Iya. Sama, Mbak, kita. Iya. Cuma beda 2 hari sama saya. Dua. 23. Dan kita tukang happy-happy. Everything is fun with Sagittarius. Jadi kalau ada mau liburan, acara, party atau apa aja kita. Seru dijamin. Sagittarius kan stereotipnya tuh adventure tuh, Mbak ya. Yes. Menurut Mbak Nilam sendiri orangnya adventurous nggak sih? Saya orang yang sangat adventurous. Makanya saya bilang tadi kok nggak ada yang ngundang luar kota atau luar negeri atau mana itu karena bukannya apa stres Mbak gitu. Iya, Jujur iya, iya. kita itu tipenya emang orangnya hidup di jalan ya. Ya ngomel kadang capek tapi ya itulah kita seneng banget dengan adventure. Hobi saya sendiri, saya suka diving, saya suka snorkeling. Wow, Heeh. seru banget. Zaman corona itu karena nggak bisa ke laut ya udah tiap hari kalau di Jakarta lumayan Bogor, Iya, Sentul tuh banyak bisa ya, Mbak ya. naik ke apa namanya gunung gitu kan. Ya nggak gunung sih, cuman kayak trekking terus mandi di curug-curug. Curug itu air terjun. Nah, lumayan. Jadi emang bawaannya begitu. Seru banget Yes. aktivitasnya. Sebelum kita cerita lebih Hmm, hmm, dalam nih, aku pengen kenal dulu sama Mbak Nilam gitu. Yang kita banyak kenal hmm. sebagai wanita yang mandiri gitu. Aku pengen tahu sih Mbak, Berdiri sendiri. aku pengen tahu gitu. Nah, Mbak Nilam tuh tumbuh di lingkungan yang seperti apa sih waktu ya. kecil yang sehingga membentuk karakter Mbak Nilam yang tangguh dan mandiri gitu. Dirimu berapa bersaudara? Saya 4. Empat ya. Iya, Anak anak kedua. kedua. Oke. Nah kebetulan saya itu anak tunggal. Oh, oke. Jadi memang, anak tunggal itu kan kalau nggak manja banget, either sangat mandiri banget. Nah, Mhm kayaknya saya mhm. tuh yang mandiri banget tipenya. Terus juga orang tua dua-dua sama-sama kerja. Jadi waktu kecil tuh sering banget ditinggal di rumah sendirian gitu. Kalau pas ada mbak ya ada mbak, tapi kalau nggak ada ya sendirian. Jadi emang kayak dari kecil udah biasa dengan
emang harus bisa bantuin orang tua gitu ya, bersihin, rumah, terus ya kadang nggak dijemput pulang kan, ya udah ya pulang sendiri. Saya tuh dulu sekolah di ini, Juanda. Nah, di Mmm. Juanda kadang kalau ya namanya anak kecil kan gitu, uang saku buat naik angkot, naik bemo, malah dihabisin buat makan bakso. Kan harus kreatif ya, saya gandol truk, Mbak, biar dari Juanda bisa sampai ke Aloha, dari Aloha Demi ya? demi dari Aloha nanti, jalan kaki gitu ya sampai depan Delasari baru nanti, ya kadang nunut orang gitu kan ya. Kan Wah, ya lumayan tetangga-tetangga kan kenal gitu kan, iya nunut iya orang iya gitu iya. sampai deket rumah gitu. Tapi berarti nggak pernah ngerasa walaupun sebagai anak tunggal nggak pernah ngerasa sendiri ya, Mbak, ya? Ya, itu adalah salah satu kekurangan anak tunggal. Anak tunggal tuh kadang, apa ya, dia itu memang cenderung mencari teman, mencari companion di mana, ada masa-masa itu saya sempet banget ngerasain gitu. Bahkan dulu itu kayak apalagi kalau ada dalam hidup lagi ada masalah ya, saya dulu merasa, wah nih kayaknya jeleknya adalah demi dapat teman saya, berani untuk membeli teman jatuhnya. Maksudnya gimana tuh? Ya, mentraktir temen, supaya Oh, temen mau ke oke. kita Iya gitu kan iya dan iya lain-lain, iya. padahal kita tahu itu nggak sehat gitu kan. Tapi ya namanya orang lagi ada masalah ya, Iya iya iya. once kita udah sehat, udah ini, ya kita bisa nyortir temen kan. Mhm Terus juga mhm. udah, tenggelam dengan pekerjaan, ya akhirnya juga ya, apa, udah mulai sehat lagi gitu. Ya dalam hidup pasti kan ada masa-masa Iya seperti itu iya. ya. Berarti, akhirnya juga cukup comfort dengan lingkungan di luar keluarga ya, Mbak, ya? Iya, nah Sagittarius tuh tipenya juga kembali lagi kan tidak suka dengan ini bintang kita banget ya, tapi nggak tahu sih dirimu sama aku sama Coba lah. sama nggak, Mbak? Kalau aku tuh wongnya bosenan, Mbak. Oh Jadi iya iya, mhm, sama sama. kalau nggak bisa diem, nggak bisa Mhm anteng, mhm. sehari maunya A, besok maunya B, besok C gitu kan. Jadi kayak dulu aja kursus, itu bapakku sampai ngomong, "Nek kursus tuh satu dulu toh ya, masa kursus Corel Draw zaman dulu aku terus kursus bahasa Cina, terus mau kursus apa lagi gitu. Oh, Sik loncat-loncat toh, gitu satu ya? sik gitu kan kerjain." Nah, itu juga ya kadang-kadang, apa namanya, harus ditaruh fokusnya juga satu hal. Terus yang kedua, eee, kalau masalah mandiri memang ya Sagittarius ya ya bawaannya have fun gomet aja udah, di mana-mana kita bisa fun kok. Mhm mhm. Ekstrovert toh ya orangnya. Iya iya iya. Termasuk ini sih, cukup bangga ya Mbak jadi orang Sagittarius tuh, jadi lebih, "Oh iya aku orangnya adventurous," gitu, Mmm, kayak lebih seneng ngelakuin aktivitas-aktivitas menantang gitu ya. ditambah semangat Surabaya jadi Nah, makin-makin Sagittarius ya. bonek. Oke, nah Heeh. terus, dapet, apa tuh namanya ya, bibit entrepreneur-nya tuh dari mana? Ya, jadi memang, saya baru sadar, saya pikir tuh karena, oh dulu tuh mencoba berbisnis pertama kali ke bab Turki Haba Raffi, itu akhirnya jalan, saya pikir, oh memang mungkin saya tuh punya nature of business tuh dari sana ya, baru muncul karena waktu itu kan sempat nikah muda, terus juga punya anak 1, 2, 3 mau nggak mau kan kebutuhan hidup banyak ya. Tapi kalau dipikir-pikir karena tadi dirimu mengulik sisi yang lain, aku baru inget. Nah itu tadi, zaman kecil tuh ibuku tuh lumayan agak pelit ya, maaf ya Bu, maaf. Gitu ya? Kreatif kan Heeh gitu. heeh. Jadi contohnya nih, jangan ditiru ya teman-teman, dulu lumayan Mbak, ranking 1 di sekolah. Mhm mhm. Kalau teman-teman saya ada, ulangan atau PR gitu saya contohin, "Tapi mengko traktir aku bakso ya." Jadi harus kreatif. Iya iya iya. Terus zaman dulu inget nggak ada makro di PP Legi? Iya, ada. Zaman dulu. Nah, itu suka beli kayak kertas surat gitu ya, 1 bundel kan murah, saya jualin per lembar gitu. "Lumayan Mmm. Mbak, bisa buat wafer, bisa buat apa." Nah, saya emang orangnya food banget ya tipenya gitu kan, tapi dari dulu tuh emang saya suka jualan kayak gitu. Terus inget nggak waktu dulu kita kecil tuh ada pewangi-pewangi yang bunder-bunder buat di tempat pensil? Apa itu, Mbak? Mengalami zaman itu nggak? Atau aku yang zaman udah tua banget ya? Maaf ya, pokoknya kayak gitu. Itu sampai ada sabun, dulu sabunnya itu buatin bunder-bunder begitu untuk pewangi di tempat apa, Pensil. pensil gitu. Oh, oke. Jadi emang dari dulu, oh ternyata jiwa entrepreneur untuk mendapatkan apa pun lumayan ya, Mhm mhm mhm. gitu. Jadi jiwa-jiwa cuannya udah Udah muncul. muncul dari keterbatasan harus kreatif. Ngomong-ngomong Mbak, tadi kan udah dibilang ya, Mhm, Sagittarius juga salah satunya sifatnya agak suka bosenan nih. mmm, mhm, Nah, tapi mmm, Baba Raffi ini udah 20 tahun mmm, jalan bisnisnya. mmm, Bukan proses yang cepat juga iya, dong, ya benar kan? benar, Menurutku banyak sih, apa ya, anak muda iya, yang sekali bikin usaha tuh ngerasa kayak diputusin sendiri, "Udahlah ini nggak ada masa depannya, udahlah iya, berhenti," gitu.
Nah, gimana tuh Mbak bisa, konsisten ngejalanin, usaha ini dengan jangka waktu yang cukup lama ini? Ya, beberapa kali kok dalam hidup, Mbak, saya bosen dan jujur pengen meninggalkan. Sering lebih tepatnya gitu Jadi ya. itu wajar ya Wajar teman-teman? wajar, semua orang kayaknya ngalamin kok, tenang aja. Cuman, iya makin berusia juga ya, sekarang saya usianya 41. Makin berusia lanjut itu mulai memahami juga bahwa dalam hidup kalau something itu works buat kita, ya mungkin jalannya emang di situ. Mmm, Tapi mungkin kita bisa mencari cabangnya, tapi garis benang merahnya masih di sana. Jadi mmm, iya contohnya iya. ya, dulu ketika buat Baba Raffi jualan gerobakan, saya tuh stres banget. Kok urip gini banget ya? Gila jualan di pinggir jalan, dikejarin Satpol PP, dikejarin orang gila kadang-kadang, hujan kehujanan, panas kepanasan, kan sengsara banget gitu. Sampai satu titik yang kayak, aduh gimana ya, aku bisa bisnis jualan makanan, rezekinya ada di sini, tapi aku harus melakukan percepatan. Nah akhirnya dari situ nggak cuma jualan makanan aja, kita menambahkan yang kita sebut jualan IP atau intellectual property-nya. Oke. Maksudnya apa? Kan ini kita sudah punya tim, Mhm, sudah ada support sistemnya, sudah mhm, ada marketingnya, sudah ada, apa namanya, brandingnya. Nah, kenapa nggak kita jual aja proven? Nah, kita baru tahu tuh zaman dulu, saya kan orang komunikasi Mbak, UNER, mhm mhm. orang ngerti hitung-hitungan BEP, hitungan Iya, bisnis iki opo gitu kan. Wong orang suruh orang biasa cuap-cuap suruh iya. ngitung gitu kan. Tapi ternyata, oh ya udah nggak minta ke temen yang temen itu emang orang ekonomi atau orang Oh, iya. finance gitu ya. Dibuatin hitung-hitungan BEP-nya, "Kan kamu bisnisnya ini modalnya berapa? 5 juta. Oh sebulan untung berapa?" Misalkan untungnya 1 juta. Berarti kan 5 bulan udah balik modal gitu ya. Terus kita belajar tentang sistem franchise. Oh bisa dijual dengan brand-nya selama 5 tahun, berarti kan 5 bulan aja udah balik modal, sisa waktunya dia menikmati keuntungan. Dalam Mmm, perjalanannya kita dapat untung juga gitu kan. Kita menjual bahan baku ke mereka. Nah, itu yang kita sebut sebenarnya jualan tuh bukan not even jualan barang ya, tapi mhm kita mhm. jualan peluang usaha atau Oke. jualan IP, the whole system, the whole support system untuk, menjalankan bisnis tersebut. Nah, that's the big money kan Mhm mhm sebenarnya. mhm. Nah, dari sana, eee, mencari cabang baru. Oh, Mhm, ya udah ada franchise-nya, nggak cuma mhm. kebab doang nih, gitu ya. Terus yang kedua, setelah berjalan, aduh kok, apa namanya, capek ya urusannya hari-hari operation banget gitu kan, pusing aku gitu, apa ini apalagi, eee, kalau kita untungnya cash and carry, tapi tetap aja Mbak, nyediain barang untuk mau diproses, produksi, kemudian yang kedua, sampai menunggu kejual dan orang bayar tuh kan uang mandek ya, tetap Mhm, sesak napas gitu kan. mhm, Akhirnya saya mikir juga, "Oh iya, ya udah kalau gitu kita melakukan permainan finance aja." mmm, Finance-nya setelah itu mulai berpikir, pertama kita cari capital gain dari kalau tadi kan kemitraan doang ya, cuma jualan gitu doang dari bahan baku untungnya. Oh ini franchise tuh kita bisa loh dapat untung untuk dapat di franchise fee-nya dan itu lumayan gede. Oh ya udah berarti untuk dapat modalnya selain dari, nanti kalau bank entar dulu ya, tapi kita coba cari permodalannya, dapat untung gedenya adalah dari franchise fee-nya. Karena kita juga waktu mmm, itu udah berjalan kalau nggak salah 2 tahun atau apa. Nah di situ kan udah mulai proven ya, orang believe. Nah ketika misalkan harga 5 juta kita jual 15 juta, 10 jutanya berarti kan capital gain mhm dari mhm. franchise fee-nya orang mau bayar gitu, Mmm, karena outlet kita udah lumayan kesebar di mana-mana. Oh, lumayan ya, itu permainan finance. Yang keduanya, setelah itu, aduh kok kantorku di rumah terus, aku nggak sanggup gitu. Terus anak-anak itu yang kerja nggak ada yang mau Mbak kalau di rumah, karena ya nggak punya pride kan. iya. Terus kita gimana caranya mau cari talenta bagus? Mhm Ya mhm. udah, kita mulai untuk, waktu itu kredit ruko. Kredit ruko punya uang dikit, dikumpulin, kredit ruko pakai bank gitu kan. Nah setelah pakai bank, kan lumayan tuh, oh ternyata bisnis tuh walaupun kaki lima bisa juga kok punya kantor di ruko lumayan gitu ya. Terus akhirnya pada saat itu juga kita mulai mikir, wah ini kok kita udah kayak jadi ikan gede di kolam Surabaya gitu Mhm ya. mhm. Ah kita kenapa nggak pindah ke Jakarta? Jadi saya selalu berusaha untuk mencari pembaharuan-pembaharuan untuk men-challenge diri saya lebih maju lagi. Nah kayak gitu. Oke, berarti bosen itu baik ya, Mbak? Bosan tuh baik, karena kalau tiap hari ngelakuin hal yang sama, yo mati berdiri Mbak, gitu Iya. kan. Nah, pindah ke Jakarta, wih ternyata dunia gede ya, Mhm, ora ono apa-apane gitu, mhm, Jakarta kok gede banget gitu kan. Nah, setelah di Jakarta, saya ngelihat gitu kan, waktu itu nggak even mampu naik taksi. Zaman dulu ya mhm. orang udah lumayan di Surabaya, kalau di Jakarta mah nothing kan ya. Mhm mhm. Terus Jakarta
naik bis, aku inget banget dari bandara mau ke Blok M, itu ngelihat ada gedung, wah one day gue harus punya gedung sendiri gitu ya. Mhm mhm. Nah, itu kan ucapan, ucapan Iya, adalah doa gitu ya. betul. Kerja 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 kerja, sampai ternyata bisa punya gedung sendiri. Ya gedungnya kecil ya, nggak gede, tapi Mhm lumayan gitu kan. Terus another lagi mikir, wah kalau udah di Jakarta banyak, harusnya bisa juga nih buka di luar negeri gitu kan. Men-challenge lagi, ternyata buka di Malaysia, Philippines, alhamdulillah Singapura, dan kita bisa buka ke negara-negara lainnya. Jadi terus berkembang, bahkan kayak jujur saya udah 21 tahun in the industry, Mbak. mhm Kadang itu gini loh, udah 21 tahun ya, kadang tuh kayak orang tuh harusnya makin jago, mhm tapi kadang kalau udah terlalu lama di industri itu kayak kita tuh sampai udah nggak ngerti mana yang jalan, mana yang enggak. Karena mhm udah kayak saking terlalu lama kali ya di situ mhm ya. mhm. Untuk saya permainan franchise itu udah sangat kebaca, permainannya begitu, gitu Udah kan. sambil merem berarti, Mbak? Bukan berarti maksudnya merem terus bisa jalan gitu ya, Iya tapi iya iya. lebih kayak saya tahu Kebaca gitu ya? sekarang brand-brand baru tuh banyak banget yang bermunculan. Bahkan maksudnya lebih dari Baba Raffi ya, tapi Mhm. kayak at one point pasti mereka akan, kena perubahan di market ya, terus Iya. habis itu mereka akan dari box gitu ya langsung Mhm. set gitu. Mhm mhm. Udah bisa kebaca, karena beberapa temen kayak gitu juga. Mmm. Jadi for me udah nggak menarik, karena udah tahu Mhm gamenya. mhm. Nah, akhirnya dari sana kita melakukan permainan IPO gitu kan. Oke. Padahal selama ini IPO hanya bisa dilakukan oleh company-company yang konglomerasi atau Mhm. mungkin yang grup-grup besar banget BUMN atau apa. Ternyata pemerintah juga menanggapi dengan baik kan permintaan market, ada 3 kelas IPO. Satunya kelas, Oke. akselerasi atau bawah, kelas menengah, dan ada kelas atas. Nah, kita Mhm. masuknya yang kelas tengah. Oke. Iya. Jadi dari situ kayak selalu berbinar-binar kayak, wah aku belajar hal baru gitu. Iya iya iya. Kalau konstan terus begitu aja, mmm, Mhm mhm kita mhm. nggak ke-challenge. Iya 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 iya. Berarti salah satu ini juga sih menurut aku, benefit juga ya kalau kita, Mhm. di dunia bisnis itu akhirnya kita kayak unlock achieve gitu, kayak ada Yes game yes baru lagi. Nah terus yes. berarti yang, klasifikasi yang tadi Mbak, yang IPO Mhm mhm. itu, bedanya sama yang lain apa? Kalau IPO itu sebenarnya permainannya adalah permainan, sangat konvensional dan menurut saya lebih aman. Kenapa? Karena kan memang pemerintah meregulasi ya, ada OJK, ada BEI gitu ya. Terus yang kedua, landasannya adalah omset, Mhm aset. Asetnya juga harus bagus, terus sangat comply itu government regulation. Ibaratnya BPJS-nya harus bener, pajaknya harus bener. Nah, itu adalah jenis permainan yang membuat saya bisa tidur. Makin tua, mmm, Mbak, nggak mau ngelakuin sesuatu yang nggak bisa tidur, capek, Mbak. Kita iya iya pengennya iya. adalah, tidur nyenyak. Oke. Makan lontong kupang nikmat, ya kan? Jangan sampai makan lontong kupang asem ya kan, karena pusing mikirin Oh sesuatu. iya, benar Nah, benar. jadi kita pengennya yang tenang. Nah, Mhm this kind of, game gitu ya, seperti IPO ini adalah sebenarnya kan bagaimana kita bisa dana dari masyarakat gitu ya, mhm tapi tentunya mengikuti peraturan dengan, pemerintah ya, mhm. harus benar-benar ke seleksi dan itu kan seleksinya nggak main-main, panjang ya. Preparing IPO itu paling cepet, Mbak, 6 bulan. Tapi hampir Oke. nggak mungkin sih, biasanya itu ya setahun lah gitu ya, 8 bulan, setahun gitu kan. Waktu itu Mbak Nila nyiapinnya berapa lama? Eh, harus ngerapihin Banyak hal ya? company-nya lama, ngerapihin dulu, baru Oke. habis itu pakai jasa profesi penunjang, itu kayak ada apa, jasa appraisal, ada notaris, ada orang finance, banyak 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 Mhm yang kita libatkan tuh banyak ya, mhm. lawyer, itu hampir 8 bulan ya. Jadi memang prosesnya panjang dan lama dan itu kayak kerja kelompok, Mbak. Oke. Kebetulan foundernya waktu Mhm sebelum kita IPO tuh kan ada mhm. banyak ya, udah ada hampir 8-an orang lah. Ya udah itu Oke. kerja kelompok aja bener-bener yang kita kayak Bagi tugas gitu? bagi tugas satu sini, satu situ, satu udah kayak ya udah jalan kita ketemu cuman kantor seminggu sekali tapi hari-hari udah yang di grup udah dapet apalagi yang belum gitu kan ini belum ntar coba cari oh ya udah dapet deh jadi kayak bener-bener kerja kelompok gitu. Mhm mhm. Nah, harus harus nggak bisa bisnis tuh nggak bisa sendiri kalau emang mau besar. Jadi kalau memang mau besar ya kita harus cari kawan tapi kembali lagi nah Sagittarius tuh kan tipenya orang yang seneng di antara crowd ya. Mhm mhm. Saya merasa saya bisa lebih berkembang juga adalah ketika saya di dalam crowd gitu. Kalau kita sendirian tuh nggak
saya merasa saya nggak berkembang ya, Mhm gitu. mhm mhm. Jadi Nilam yang dulu bisnis sendirian, waktu itu kan dengan, eee, partner satu doang ya, itu tidak se-bright dan berkembang gitu ya, Oke. heeh, sekarang di Mhm antara mhm. crowd karena memang lebih dinamis. Nah, kita suka tuh dengan Iya. kawanan, dengan, kedinamisan, Mhm. dengan kerja yang bareng gitu ya. For me it works. Mhm mhm. Mhm, Nah berarti, ada proses untuk mencari partner baru kan ya, iya, Mbak? Otomatis kan penyesuaian lagi tuh, iya, bukan cuman dengan Mbak Nilam, tapi mungkin juga dengan employee di dalamnya yes. gitu. Itu gimana, Mbak? Gampang kah? Sulit kah? Gampang-gampang sulit, kembali lagi semua orang pasti punya plus, punya minus ya. Nggak ada orang tuh yang kita lihat, "Oh ini orang jago, udah nggak ada dosa," gitu, nggak ada. Pasti semua orang ada plus, ada minus. Cuman ya tinggal kita maksimalin aja gitu. Mereka punya plus, punya minus yang mana dan kadang ketika tim baru agree, tim baru, kawan baru, karyawan baru, itu PR-nya sering-sering itu adalah bagaimana bisa nyetel mesinnya kan. Kayak mesin mobil aja kadang harus disetel dulu gitu kan Mhm sampai makanya butuh tune up, makanya mhm. butuh servis karena supaya bisa disetel dengan benar, jalannya enak. Nah, butuh waktu memang, butuh Oke. waktu. Karena memang aku sempat, berdasarkan pengalaman sendiri juga ya, Mbak. Mhm mhm. Dulu dengan dipimpin, suami aku gitu, Mhm, terus berubah, itu memang kayak ya apalagi nggak ngerti mhm ya, kalau mhm, aku ngerasa kan karena mungkin juga peran wanita tuh beda ya mmm, cara ngelihat mhm, masalah kan lebih ke perasaan, mhm kayak gitu mhm, mungkin, mhm. nggak bisa kayak langsung straightforward gitu. Mbak Nilam pernah nggak sih kayak, ada merasa bahwa, apa ya, kesulitan sebagai sebagai leader perempuan sendiri gitu, dengan mengatur karyawan gitu? Nah, sebenarnya gini, laki sama perempuan tuh semua ada plus ada minusnya, Mhm nggak bisa di-compare juga. Maksudnya mhm laki-laki, ya dia pakai logika, bagus untuk beberapa hal, perempuan pakai perasaan, bagus juga untuk beberapa hal. Tinggal utilisasinya aja mau dipakai apa. Nah, kita harus tahu nih bagaimana memajukan orang yang tepat, mhm kayak gitu mhm. kan. Eee, Mungkin kalau ngurusin masalah-masalah yang berat, saya memang sangat terlibat perasaan dulu ya, tapi apalagi kita perempuan gitu Mhm kan. Nah, makanya ketika saya tahu, oh I'm not very strong in that area gitu ya. Bisa, tapi kan stres banget. Ngapain gitu kita stres, sedangkan ada laki-laki yang kena masalah, ya udah, oh begini, oh ya udah, Iya oke, iya. solusinya kalau nggak A, B ya. Iya, ya udah. Mhm mhm. Lah Kadang kita butuh kan kayak yang gitu ya? heeh, jadi menaruh aja orang yang tepat. Nah, Mhm sedangkan mhm. misalkan nih untuk handle karyawan, saya lebih bisa ngelus mereka. Iya, saya lebih bisa tarik ulur, kadang ya dipentung, kadang ya dikasih reward, kan biasa ya harus ada reward and punishment gitu. Tapi, eee, mereka juga ngakuin, iya sih kalau ibu yang megang karyawan maksudnya lebih lebih kena gitu. Tapi kembali juga nggak semua orang juga, bukan berarti perempuan bisa lebih juga ya. Mhm Mungkin mhm. kebetulan saya dulu sudah pernah handle karyawan dengan lebih dari 5.000 orang kan, kantor Oke. kita gede gitu. Jadi ya udah kebiasa, jam terbang udah ada gitu. Sedangkan yang di level direksi yang sekarang, mungkin tim mereka itu nggak gede-gede banget yang pernah di-handle atau kalau nggak mungkin mereka tipe yang investor, tipe yang kerja sendiri kan ada ya. Nah, mereka belum pengalaman. Nah, kebetulan karena saya punya pengalaman di itu, jadi lebih kena. Nah gimana tuh Mbak, nge-handle 5.000 karyawan tuh setiap harinya Ya, seperti apa tuh? kita bukan handle robot ya, manusia Iya ya. betul, pasti kan Ya, ada aja ceritanya. ya, ya. Naruh orang yang tepat ya, dan memang kalau saya tuh sama karyawan kayak jodoh aja gitu, maksudnya kadang berjodoh, kalau emang nggak berjodoh ya udah mungkin nggak usah dipaksakan kerjasamanya. Mungkin dia rezekinya tempat lain, kita juga gitu. Kalau dulu kan ngoyo gitu ya, semua orang tuh harus begini begitu, kadang tuh ya mungkin umur juga ya, Mhm, setelah umur toh kan kita juga punya jam terbang akhirnya. mhm mhm. Setelah punya umur tuh kadang oh ternyata emang nggak dia nggak cocok di situ, mau dipaksa kayak apa ya nggak bisa gitu, Mhm atau kalau mhm. nggak pikirannya nggak di sini, atau kalau nggak mungkin dia lagi ada masalah, dalam timeline hidupnya ada masalah yang harus dia selesaiin. Mhm. Lah kalau kita paksa promosiin dia menerima tanggung jawab baru, nggak mungkin gitu kan. Jadi, ya udah entar dulu aja jadi karyawan biasa aja, atau kalau nggak misalkan nggak cocok di kita ya udah kamu coba cari kerjaan lain deh yang mungkin lebih deket dari rumah gitu kan, atau kamu
kayaknya kok stres ya kerja di sini, apa sih yang buat kamu stres? Oh kayaknya kamu nggak cocok di orang depan deh, mungkin kamu cocoknya kerja di belakang." Tapi kita nggak ada posisi di belakang, ya udah coba cari kerjaan lain. Nggak memaksakan, Iya, iya. mhm, Mengalir aja ya, Mbak, ya? tapi mengalirnya dengan jam terbang, Iya, kan beda ya? dapet dapet Nah, ketenangan itu pun nggak langsung kan, Mbak? Kayak pasti ada prosesnya juga. ya saya pernah dituntut di pengadilan hubungan kerja, saya pernah ibu saya meninggal kemarin, hari ini saya ke kantor. Saya turun dari mobil, saya pikir karyawan tuh semua berduka, mereka di depan kantor berdiri, ternyata saya turun tuh saya gitu. Saya nggak pernah ya telat satu hari pun gaji karyawan. Baru kali itu karena ibu saya meninggal dan sehari sebelumnya itu sakaratul maut. Itu mereka bisa memperlakukan saya kayak gitu. Dalam hati saya, that's one of the lowest point in my life ya, karena waktu itu saya cerai, banyak masalah, banyak hutang, urusan bareskrim, polisi dan lain-lain. Terus my mom leukemia, akhirnya cuma 3 bulan meninggal dan anaknya anak tunggal kan. Jadi kayak ya mau nggak mau ngurusin, nggak ada kakak, nggak ada saudara gitu. Suddenly dibegitukan, oke, naik ke atas. Kebetulan hari itu saya minum obat penenang dari psikiater, panggil semua karyawan, berdiri, gemeter, tapi kan obat penenang itu membuat kita tampak kayak Hillary Clinton ya. Terus Eee, ya udah kita mau ada pemutusan hubungan kerja, kita hampir akan cut off separuhnya, pemutusan hubungan kerja ini karena, ya kita ada perpecahan kan kongsi bisnis, saya tidak perlu karyawan segede itu lagi karena saya hanya mengurus separuh dari Indonesia. Yang kedua, akan diumumkan oleh HRD. Jadi nanti mohon, siapa yang kena PHK atau bagaimana, itu nanti, nunggu pengumuman dari kita, ada pengumuman dari HRD. Nangis semua, padahal mereka habis mocking saya gitu. Kadang sebagai perempuan, kita tuh suka kadang diremehkan, Mbak. Kenapa? Karena perempuan tuh kadang apalagi gini, dulu tuh saya di bisnis ya, waktu itu 2003 sampai 2017. Saya itu 2016 di belakang, orang operation. Sebagai orang belakang, gak ada yang kenal kan. Franchise nggak kenal, karena yang tahu adalah cowoknya gitu ya. Mmm, Ketika kita pecah, mau nggak mau kan franchising nggak bisa milih ya. iya, Apalagi kita kan bagi berdasarkan area. Saya dapat area Indonesia dari Aceh sampai Jogja. Itu oke. Indonesia bagian barat. Franchise yang di bawah saya banyak yang nyomasi, Mbak. Karena Mmm, mereka mengajukan mosi tidak percaya. mmm, Karyawan pun juga banyak yang ya itu kayak akhirnya mengolok kan jatuhnya kayak gitu. Apa mhm, mungkin oh saya nggak mau di bawah ibu, nggak mau gini. Karena kita perempuan gitu. Kadang orang tuh kalau perempuan mereka ngerasa bisa menekan, meremehkan, I don't know, you name it gitu ya. iya, iya, Tapi ya hanya waktu yang bisa buktiin gitu ya. mhm, Saya cuman bilang sama Allah, niat saya baik, saya nggak ada niat apapun, pengen memperbaiki ini. Boro-boro saya waktu itu dapat sesuatu, minus Mbak waktu itu, minus di bawah nol. Saya cuman mau beresin semuanya, tak beresin, kasih aku kekuatan, kasih aku jalan. Dah. Nah, dengan permasalahan yang berat kayak gitu, urusan bareskrim, PHI, polisi, somasi tidak kehitung jumlahnya, keributan di media dan lain-lain, ketidakpercayaan dari orang dalam bahkan kan mhm, ibaratnya dari karyawan dan dari, apa namanya, luar ya. Itu, eee, secara nggak langsung kan nempa kita. Nah, ketika kita betul, ditempa ya dapat jam terbang akhirnya. mhm, mhm, Tapi tidak berarti tidak meninggalkan trauma ya. Nah, mhm, mhm, one of the thing sebagai perempuan itu adalah kita pakai perasaan. iya, Itu yang berat. Kadang kalau saya tahu kalau kadang tuh orang agak gimana sama orang tuh kadang dia punya trauma di dalam mhm, gitu mhm, ya. Kadang orang keras juga kadang dia ada trauma. Itu kan sebenarnya mhm, adalah bentuk reaktif. Saya jadi keras banget begini, mhm, tough gitu. Ya karena ada trauma gitu. mhm, Trauma mhm, mengalami begitu banyak kejadian di kemarin. Tapi ya namanya hidup semua itu kan perjalanan ya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan one by one challenge. ngomongin masalah trauma, Mbak, Mm, pasti kan ketika kita counter satu masalah atau mm, satu keadaan kan pasti kita mm, ya akan connecting dengan masa lalu dan ya, segala macam gitu, ya, tapi somehow juga harus tetap jalan tuh. mm, Akhirnya gimana tuh, Mbak, untuk bisa tetap jalan ya. lagi? Kadang itu
yang paling kita takutkan itu yang akan diuji. Gitu ya? Mhm. Kita takut kan keluarga kita diambil, kita Mhm, takut, misalkan kita tipenya yang sayang anak banget, mhm, amit-amit ya, tapi ada juga yang, "Oh saya cinta duit banget." Nggak mmm, ada masalah, semua orang juga juga pasti punya kecintaan terhadap mhm, sesuatu, itu yang diambil. mmm, Nah pertanyaannya adalah, bisa nggak ketika itu diambil, kita mengalahkan diri kita sendiri? Itu paling susah loh Mbak, itu paling berat. Kalau saya dalam perjalanan hidup, saya itu adalah orang yang paling tidak sabaran. Jadi cobaannya sering sama waktu, iya iya iya, sering banget sama waktu. Bahkan sampai dicoba, kadang tuh saya tuh dicoba gini, "Ya Allah gini amat sih dirimu nyobain aku," gitu kan. mhm, Saya tuh harus kadang menyelesaikan sesuatu tiap bulan, membayar, yang saya nggak even tahu barang itu nanti ketika udah lunas, itu bisa saya ambil apa enggak. mhm mhm Kata mhm, Allah ya, "Kenapa sih kok kamu nggak percaya aku? Kamu tuh kenapa sih kok nggak sabaran banget? Wong ini loh lah kita atur semua, nek salah waktunya, yo nggak jalan," gitu. mhm, Kadang tuh saya merasa Allah tuh bicara gitu ya. iya iya iya, Itu tipis banget, Mbak, bisa atau nggak diambil tuh tipis mhm banget. mhm, Tapi ya selalu ada jalan gitu kan, kalau niat kita baik. Ya kalau saya diujinya sama sabar dan waktu. Saya mhm. tuh diuji banget. Karena kan saya juga ibaratnya baru Mhm ya nyemplung mhm untuk jadi mhm. leader, ngatur anak-anak dan segala macam. Itu juga ada prosesnya mempertanyakan gitu, Mbak, kayak Mhm krisis eksistensi nih. mhm, Misalnya kenapa pasti. sih harus aku gitu? Atau mungkin nggak sih kayak ini aku nyerah aja gitu, Mhm, misal. Tapi akhirnya aku makin ke sini tuh juga sadar, oh ternyata dengan aku ngejalanin bisnis tuh relationship-ku sama yang di atas tuh beda gitu loh, iya dengan aku mungkin dengan yang dulu-dulu iya gitu. Gitu juga nggak sih, Mbak? iya. Kayaknya kalau Sagittarius tipe orangnya emang cari masalah sih, tapi ngomelan, Iya tapi iya. konsisten dilakuin gitu. Kamu tanggung jawab ya? Iya, ngomel tetap konsisten, istiqomah gitu ngomelnya. It's okay. Mungkin, yang pertama itu diri kita dulu kali ya. Kita harus bisa menerima, Mhm ya emang ini adalah role dan tanggung jawab kita yang kita lagi laksanakan sekarang gitu. Diterima dulu. mhm. Karena kalau nggak diterima susah. Tapi kan Sagittarius juga bukan orang yang, oh ya udah pasrah. Oh enggak, kita akan mencari begitu banyak jalan. Mhm. Either nguatin tim dari orang-orang mungkin yang udah pernah kita kenal supaya kita punya perpanjangan tangan dan punya tim yang lebih bisa dipegang ya no matter what, atau kalau enggak ya I don't know, pasti waktu akan bicara karena strategi tiap orang kan beda-beda ya. Mhm Mungkin ngambil orang yang udah punya jam terbang mhm mungkin gitu mhm. kan. Atau tadi kalau aku dengar kan ada strategi freelance kan, itu kan something yang sebenarnya berkembang gitu Iya through iya. time ya. Mhm, benar benar. Nggak mungkin kita akan gitu-gitu aja. Mhm. But don't worry, jam terbang itu dikumpulin kok, kayak Iya. mileage ya, nggak bisa bohong, Bisa ditukar poinnya ya nanti ya? nggak bisa bohong, nggak bisa bohong. Iya iya iya. Nah, terus dengan itu tadi, proses yang berat itu yang Mhm. dialamin sama Mbak Nilam, untuk mencari titik baliknya lagi gimana dong? "Loh Mbak, datang lagi di sini?" Gitu kan ya. Yes, I'm back, stronger, faster, bigger. Trauma itu butuh waktu, Iya, jangan dipaksa. Tapi oke. bukan berarti kita diam, bukan berarti kita stop ya. Iya iya. Nggak apa-apa, berapa tahun saya nggak mau ngurusin tuh di franchise itu karena saya bilang saya nggak, eee, nggak mau, aku ngurusin yang lain aja. Sebagai wanita dari kecil tuh, nggak tahu ya entah culture atau apa, tapi yang aku rasakan mungkin kita tumbuh dengan, nanti kamu mengurus rumah tangga, jadi kayak disiapkannya harus bisa, eee, bersih rumah, Yes, masak, dan segala macam. yes. Jadi ketika mungkin roles ketika kita dihadapin kayak harus jadi, leader atau at least mencari, sumber finansial sendiri, itu jadi kayak bingung lagi gitu Nggak harus ngerti start harus dari pegang mana. yang mana dan dia diharapkan harus bisa megang semua, Iya. setiap hari hanya dia yang bertanggung jawab sama pekerjaan rumah tangga gitu kan, nggak boleh salah gitu.